Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's meeting, we are going to learn about adjective. Materi bahasa Inggris kelas 8 mengenai adjective. Nah, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan, yaitu mengenai adjective. Nah, apa itu adjektif? Nah, adjektif adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah benda. Nah, misalnya, apakah benda itu berbentuk bulat, berbentuk kotak, berwarna hitam, berwarna merah, besar, kecil, dingin, atau panas, dan yang lain sebagainya. Jadi, adjektif itu menggambarkan sebuah noun atau kata benda, dengan memberikan informasi tentang objek ukuran, bentuk, umur, warna kulit, asal atau bahan. Intinya, adjektif itu adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Nah, ada beberapa jenis-jenis adjektif yang perlu kalian ketahui. Salah satunya yang pertama, comparative adjective. Comparative adjective adalah kata sifat yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Yang dibandingkan dapat berbentuk benda, orang, atau binatang. Jadi, bila kita akan membandingkan satu hal dengan hal lainnya, kita bisa menggunakan kata comparative adjective. Contoh kata comparative adjective adalah taller, longer, smaller, cheaper, bigger, happier, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Jaguar is faster than lion. Jaguar lebih cepat daripada singa. Atau juga bisa kalimat selanjutnya. I am taller than my father. Aku lebih tinggi daripada ayahku. Kemudian, my hair is shorter than Gina. My hair is shorter than Gina. Rambutku lebih pendek daripada Gina. Nah, contoh-contoh katanya seperti itu untuk komparatif adjektif, yaitu mengkomparasi atau membandingkan ya satu hal lain dengan yang lainnya. Kemudian ada superlative adjektif. Nah, superlative adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan tingkatan yang paling tinggi dalam suatu kelompok. Jadi, superlative adjektif merupakan yang paling tinggi dan besar tingkatannya. Contohnya seperti tallest. Beda ya. Jika komparatif akhirannya ada er, jika superlatif adjektif akhirannya ada est. Nah, perbedaannya seperti ini. Contohnya ini, contoh katanya seperti ini. Tallest, highest, longest, shortest, fastest, funniest. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada contoh misalkan tall. Tall itu tinggi. Taller tinggi, di atas tinggi, di atas tall. Kemudian tallest berarti jauh lebih tinggi daripada tall, daripada taller. Kemudian di atasnya yang pertama adalah tallest. Nah, seperti itu. Contoh kalimatnya, the holiday with you is the happiest holiday ever. Liburan bersamamu adalah liburan yang paling menyenangkan yang pernah aku alami. Contoh kedua, the Great Wall of China is the longest wall in the world.
Nah, tembok Cina adalah tembok terpanjang di dunia. Sebentar. Kemudian kalimat ketiga, Jia got the highest score in our class. Jia mendapatkan nilai tertinggi di kelas kami. Karena paling tinggi maka menggunakan highest. Jika tinggi, high. Jika di atas tinggi, higher. Jika tinggi sekali, highest. Nah, itu contohnya. Jika superlatif adjektif. Kemudian ada possessive adjective. Possessive adjective digunakan untuk menerangkan siapa yang memiliki atau mempunyai suatu benda. Nah, dalam hal ini adjektif digunakan untuk menerangkan suatu benda dan letak dari possessive adjective itu berada di sebelum noun atau kata benda. Nah, kata possessive adjective adalah contoh my, your, his, her, its, our, your, dan their. Ya, sekali lagi, possessive adjective yaitu menerangkan siapa yang memiliki atau mempunyai benda tersebut. Nah, contoh kalimatnya, it is my bag. Ya. Nah, kok it is? Nah, kita lihat di contoh katanya. Di sana ada my, your, his, her, its. Nah, its itu adalah gabungan atau kata it is yang digabungkan. Ya, sekali lagi, its itu adalah kata it is yang digabungkan. Nah, di kalimat ini jika dipisahkan menjadi it is my bag, itu adalah tasku. Nah, ini berhubungan dengan possessive adjective karena menerangkan siapa yang memiliki benda tersebut. Siapakah yang dimiliki itu? Tas tersebut adalah tasku. Nah, kita lihat di kalimat kedua. My daughter is winning the first rank on her school. Anak perempuanku memenangkan ranking pertama di sekolahnya. Ya. Nah, posesifnya siapa? Posesifnya yang mana? Posesifnya adalah my daughter, anak perempuanku. Berarti si anak perempuan itu dimiliki oleh orang tuanya. Karena apa? Karena memenangkan ranking pertama di sekolahnya. Nah, selanjutnya ada Ega's son is sick. Now he bring him to the doctor. Nah, anak laki-laki Ega sedang sakit. Sekarang dia membawanya ke dokter. Nah, yang dimilikinya atau posesif adjektifnya yang mana? Ega is son. Ya, jadi anak laki-laki dari siapa? Dari si Ega. Kemudian ada common adjective. Nah, common adjective adalah kata sifat yang murni adjektif atau tidak terbentuk dari unsur apapun. Contoh katanya adalah black, white, important, happy, sad, strong, special, poor, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya. I'm happy to say that today you will come to my house. Aku senang karena kamu akan datang ke rumahku hari ini. Sekali lagi, kata common adjective yaitu adalah murni adjektif atau tidak terbentuk dari unsur apapun. Ya. Kalimat kedua, I have a pink hat. Aku punya topi berwarna merah muda. Kemudian kalimat ketiga, contoh kalimat ketiga, sleep at night is important for your health. Sleep at night is important for your health. Tidur di malam hari baik untuk kesehatanmu. Nah, itu contoh ketiga kalimatnya dari common adjective. Kemudian ada past participle. Nah, past participle adalah verb 3. Nah, ini sudah pernah Bapak bahas di kelas 7. Verb itu apa? Silakan buka kembali catatannya. Dulu pernah Bapak tuliskan di kamus kecil. Verb itu apa sih? Nah, verb 3 itu seperti apa? Sudah Bapak pernah jelaskan ya. Jadi tidak perlu Bapak bahas lagi. Contohnya seperti broken, confused, solve,
eaten, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya, my phone is broken. Ya, sekali lagi past participle adalah verb 3. Nah, kalau Bapak jelaskan sedikit saja, berarti menjelaskan tentang suatu benda yang lampau. Nah, misalkan my phone is broken, ponselku rusak contohnya. Yang kedua, I am confused with the way to your house. Aku bingung dengan jalan ke rumahmu. Nah, kalimat ketiga, the problem is finally solved by itself. Masalah akhirnya terselesaikan dengan sendirinya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada artikel. Artikel adalah an, dan the. Semuanya ini termasuk bagian dari adjektif. Nah, jika ada an, dan the itu termasuk ke dalam artikel. Nah, contohnya seperti apa? I have a pen and an apple. Ya, seperti lagu I have a pen, I have an apple. Nah, contohnya seperti itu ya. I have a pen and an apple. Nah, ini adalah termasuk kata adjektif dari artikel. Kemudian yang kedua, the students will have exams on next week. Para siswa akan menjalani ujian pada minggu depan. Nah, itu untuk artikel. Kemudian selanjutnya ada demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective adalah adjektif yang menunjukkan sesuatu seperti this, that, those, dan these. Ya, this, that, those, dan these. Nah, sekali lagi, demonstrative adjective adalah adjektif yang menunjukkan sesuatu. Ya. This itu adalah ini, that itu, those juga itu, this juga ini, artinya itu. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? This is my girlfriend. Ini adalah pacarku, misalkan. Yang kedua, that is my book. Itu adalah bukuku. Those students will have a trip on next month. Para siswa itu akan menjalani liburan bulan depan. Nah, kembali lagi berarti demonstratif tadi dijelaskan bahwa demonstratif adjektif adalah menunjukkan sesuatu. Nah, di dalam kalimat ini contohnya this is my girlfriend. Berarti menunjukkan siapa? Menunjukkan bahwa ini adalah pacarku. That is my book. Menunjukkan bahwa itu adalah bukuku. Kemudian the student will have a trip on next month. Menunjukkan bahwa student atau siswa itu akan menjalani liburan di bulan depan. Nah, itu untuk demonstratif. Kemudian ada interrogative adjective. Nah, interrogative adjective adalah kata tanya. Seperti contohnya what, when, which, who, how, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, who is your boyfriend names? Ya, sekali lagi berarti tanda tanya, kata tanya. Nah, contoh kalimatnya, who is your boyfriend name? Siapa nama pacarmu? Menanyakan siapa? Menanyakan nama pacarnya. Kemudian, which one is your dog? Yang mana anjingmu? Atau yang ketiga, contoh kalimat ketiga, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Berarti interrogatif tadi dijelaskan bahwa interrogative adjektif adalah kata tanya. Seperti what, when, which, who, how, dan lain-lain. Nah, itu untuk interrogative adjektif. Nah, dari kesemua jenis-jenis adjektif itu bakalan sering kalian jumpai dalam sebuah kalimat. Terutama ketika kalian membaca kalimat dialog. Banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang adjektif. Nah, maka dari itu sebelum kalian baca wajib kalian harus pahami terlebih dahulu apa maksud dari kalimat tersebut. Nah, jika kalian mengetahui
jenis-jenis adjektif berikut, maka akan jauh lebih mudah untuk mengetahui isi dari sebuah percakapan atau sebuah dialog, ya. Nah, nanti untuk soalnya akan Bapak sharekan juga di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk absensi. Thank you very much. That's it for today's lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.